Joffrey man. Dengarkanlah mati saja. Oh, ini lagu tentang sopa panas, sopa panas, bikin gemas, sopa panas, zaman ganas, sopa panas, jangan cemas, sopa panas, jangan lemas. Oh, sopa panas. Oke. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Sopa Panas, tetap dari Cilegon, Banten. Seperti biasa bersama saya Aris Sudarsono dan sahabat saya Chef Haryo Pramu. Chef Haryo Prabu. Nah, narasumber saya untuk kesempatan kali ini luar biasa, ya kan? Tapi sebelum itu, Bung Joffrey mau istirahat dulu. Siap. Kacamata ganti lagi, tadi hitam sekarang putih. Ini nemu lagi, Pak. Banyak banget nemunya. Iya. Rezekinya lagi bagus, Pak. Amin. Istirahat dulu ya. Siap. Ntar balik lagi ya. Oke, siap. Mantap. Nah, ini narasumber kita. Beliau ini ternyata anggota TNI Angkatan Darat, masih aktif. Kolonel Infanteri TNI Angkatan Darat, Ahmad Basar. Langsung aja kepada beliau yang satu ini. Selamat datang Pak di Sopa Panas. Selamat datang Mas Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haryo, Pak. Basar. Wah, ini luar biasa nih Chef Haryo nih. Iya, gimana? Kolonel TNI Angkatan Darat, Infanteri lagi, Ahmad Basar. Sekarang jabatannya manajer keamanan Krakatau Steel Oh, security. Security. Ya. Keamanan Jadi Krakatau termasuk keamanan dari kebakaran, dari huru-hara, dari mati listrik begitu kira-kira. Keamanannya itu keamanan mengenai dari mengamankan aset, Ya. dari pencurian, mengamankan operasional pabrik dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang dikhawatirkan bisa menghambat produksinya. Oh, oke. Wah, kita akan bahas lebih dalam itu. Oke. Nah, saya mau panggil Kolonel, lebih keren nih. Terima kasih. Kolonel, Ya. gimana sih ceritanya kok bisa bergabung dengan Krakatau Steel? Padahal Anda masih aktif sebagai anggota TNI AD. Kolonel lagi, satu langkah lagi bintang 1 tuh. Ih, keren banget. Terima kasih Mas Ari, Mas Aryo. Ini jadi saya jelaskan dulu lah ya, saya Kolonel Infanteri Ahmad Basar. Saya ini lulusan Akademi Militer tahun 1990. Akmil ya? Akmil, pendidikannya di Magelang. Kemudian saya melalui lulus dari Akmil menjadi Letnan 2 di Satuan Tempur sampai Kapten di Batalion 507 Sikatan di Surabaya. Itu. Oke. Kemudian di situ saya mendapat kesempatan yang luar biasa, yaitu berangkat tugas operasi. Waktu itu saya menjadi Danton, membawa Komandan Peleton ya? Komandan Peleton, kan lulusan Akmil, masuk batalion kan Letnan 2, jabatan Komandan Peleton, membawa prajurit itu 37 orang. Kemana Pak? Tugas ke Timor. Timur. Oh, waktu itu masih Namanya Timor. Waktu itu masih bergejolak. Iya, kan saya diberangkatkan tugas ke sana tahun 1992 sampai 93. Tugas di Timur Timur. Tugas di Timor Timur. Waktu itu statusnya Timur Timur Masih Indonesia punya. masih Indonesia. Masih Oh, 9293 masih di kita ya? masih di kita. Oke. Masih di kita. Oh iya, peralihan itu 98 ya? 98. Ya, saya lupa itu. Ceritanya aja saya baru dengar. Jadi komandan Peleton di sana, saya memang ya karena kami ini kan Batalion 507 ini di Surabaya ini kan
pengaman kota Surabaya. Identiknya dengan itu. Iya, tugaslah ke timur pengamanan kota Dili. Oke. Dari Surabaya ke Timur. Iya, Naik bis berapa kali, Pak? Pesawat Pak ya? naik kapal. Oh naik kapal laut? Naik kapal laut. Kapal laut. Ya kurang lebih 7 hari lah. Oh ya? Sampai ke sana. Kapal laut 7 hari, lama juga ya? Iya. Di sana kan kita waktu itu hampir ada kejadian ini Santa Cruz, mungkin dengar ya. Oh iya, Santa iya. Cruz ya. Karena teman saya banyak yang jadi korban Santa Cruz tuh. Santa Cruz. Setelah Santa Cruz kejadian setengah tahun kemudian kami dikirim ke sana untuk pengamanan kota Oh setelah Dili. Santa Cruz ya? Iya. Kita pengamanan kota Dili. Gitu Kemudian ya? Iya apa-apa Pak, menanya soal politik ini nggak apa-apa ya? Boleh? boleh. Boleh ya? Yang bisa saya jawab. Iya. Iya menarik sih soalnya. Nah ini kan era keterbukaan bos. Iya. Iya ya. Jadi kita bisa bebas tanya apa aja. Yang penting beliau mau jawab nggak nih? Mengingatkan kepada penonton ini penonton muda kan tidak mengalami sejarah tentang Timur. Saya pun juga walaupun mengalami tapi tahun 90 kan ceritanya kan sayup-sayup saja. Saya pengen tahu dari narsumnya asli nih. Cerita tentang Timur. Itu kolonel tahun 1993. Jadi berdekatan dengan peristiwa Santa Cruz ya? Iya, Santa Cruz itu kalau nggak salah tahun 91 apa Iya. 90 segitu, lupa saya. Boleh diingatkan Pak, apa tema dari Santa Cruz itu? Kenapa dinamakan Santa Cruz? Santa Cruz itu kan Nama gereja? makam. Ada makam. Ada makamnya. Dan kejadian ramenya itu unjuk rasa itu di Santa Cruz dan kejadiannya itu di makam itu. Di makam itu. Santa Oh Cruz. di makam itu kejadiannya? Ya beberapa teman saya jadi korban di situ. Ya. Di akibat Santa Cruz. Terutama teman-teman dari Batalion 328. Nah, itu ada beberapa yang Dirgahayu itu. ya Dirgahayu betul, Dirgahayu. Apa itu istilah? Istilah sebutannya. Sebutan. Nah, kalau batalion kami kan 507 Sikatan. Kenapa? Burung Sikatan kan Oh jadi kalau masuk sana sikatan gitu Sikatan. kan. Kalau di 328 Dirgahayu betul. Dirgahayu, Bos. Kemudian setelah itu saya menyesuaikan dengan pangkat dan jabatan. Di tahun 2007 saya mendapat kesempatan lagi jadi Danyon. Jadi Danyon di 408 Subrasta. Di mana tuh, Pak? Sragen. Oh, Ada batan 408 ya? 408. Nah, di Sragen Itu kodenya apa? itu Subrasta. Subrasta ya? Subrasta. Oh Indonesia jago lah bikin-bikin gitu, jago aja bener-bener. Segitu banyak batalion ada aja tuh namanya sebutannya. masing-masing. Yang karena itu Mas Ari kebanggaan kita. Jadi prajurit masuk satuan sebutannya seperti 328 Dirgahayu, kalau 408 Subrasta menjadi suatu kebanggaan, Mas. Kebanggaan, kehormatan kita. Nah, Gitu ya? disitulah kesempatan saya mendapat penugasan ke Irian. Waktu Ke di Irian. Sragen itu? Iya, saya Danyon membawa 650 Oh, Bapak orang. Danyon di situ ya? Iya, Danyon. Dengan Udah pangkat mayor dong? Letkol. Letkol? Letkol. Saya membawa 650 orang untuk jaga perbatasan di Irian, Di Irian. tapi di wilayah utara. Oh di atas. Iya. Kepala burung. Bukan perbatasan dengan PNJ, tetapi yang di atas ya. Kan Oh, ada yang di bawah itu Maroke. Kalau yang di atas kan Jayapura. Perbatasannya begini. Kan garis. Iya. Nah, garis gitu kan ada meaning. Nah, kita yang di atas. Oh gitu. Utara. Nah, disitulah saya membawa 650 prajurit. Saya sesuai dengan sudah ada pos-posnya di situ, kita tempatkanlah personil untuk jaga perbatasan. Gitu ya? Ya. Wah luar biasa Pak. Kolonel kalau mau berangkat gitu kan ada briefing tuh. Ya. Jadi Bapak mesti ngapain di sana gitu. Bukan briefing saja. Sebelum kita berangkat di home base, kita dilatih. Dilatih itu mulai dari Tempur ya, siap tempur ya? Iya, latihan tempur. Pratugas tahap 1, pratugas tahap kedua, pratugas tahap ketiga. Pratugas itu harus kita laksanakan. Mulai dari gerakan perorangan sampai gerakan pelton, kompi, kita dilatih. Dari dilatih itu nanti ada pemeriksaan pertama oleh kalau kita kan batalion di bawah Korem. Diperiksa dulu sama Korem. Batalion ini siap nggak? Udah siap berangkat apa belum? Ya. Karena dilihat pertama adalah dari segi kemampuan.
personil. Dari segi kesehatan personil, kita berangkat itu 650 orang itu di psikologi juga. Oh, tes juga? Iya, psikologi kita. Orang ini, prajurit ini kalau berangkat tugas ke Irian dalam waktu 1 tahun, bisa depresi nggak dia? Oh, bisa stres nggak nih? Bisa stres nggak dia? Betul, Karena betul. di tengah hutan, hidupnya hanya melihat hutan semua. Kemudian yang kedua, malarianya tinggi. Iya, gangguan malaria. Iya kan? Nah, itu di psikologi. Kemudian juga di periksa kesehatan udah pasti. Kemudian baru dilatih itu tadi pratugas tahap 1, tahap 2, sampai tahap 3 baru ada pemeriksaan. Pemeriksaan dari Korem, pemeriksaan dari Kodam, pemeriksaan dari Mabes Angkatan Darat, baru pemeriksaan dari Mabes TNI. Karena kan penggunanya TNI ini ya darat, laut, udara adalah Panglima TNI. Kalau Angkatan Darat, Mabes itu ada pembinaan. Pembinaan. Itu Jadi berapa lama Pak prosesnya? Sampai ada green light dari Panglima TNI? ya, itu hampir 1 tahun lah. Lama dong? Iya, lama. Kalau ada apa-apa kejadian udah duluan gimana Pak? Kan di sana masih ada pasukan, kita kan menggantikan. A+an. A+an. Jadi di sana A+an, sudah ada pasukan, sudah waktunya di hampir 1 tahun. Pada saat pasukan baru ini masuk, kita udah ditunjuk. Batalan 408 nanti kamu tugas ke Irian. Ke Irian, nanti daerah sini penggantinya batalan ini. Ya, kita udah disiapkan. Barulah pemenuhan personil, perlengkapan, semua itu kita dipenuhi oleh Mabesat maupun Mabes. Ada yang sifatnya emergency nggak Pak? Kalau emergency, tapi saya hanya tahu aja, tapi saya tidak melakukan ya sebagai bukan pelaku ya. Ya waktu kejadian di Timur itu, kejadian Timur pada saat apa namanya? Ya apa sih tahun 98 itu pelepasan peralihan itu kan kirim pasukan nggak pakai kapal, pakai pesawat langsung. Beberapa batalan dikirim ke sana. Supaya lebih cepat ya. Iya. Nah itulah kalau emergensi pasti dia pakai pesawat dan itu nggak sempat latihan lagi ya? Ya tidak. Tapi dia udah punya kemampuan sesuai dengan dia kan prajurit itu kalau dia tidak melaksanakan tugas operasi dia udah ada programnya. Mulai tingkat latihan perorangan, latihan tingkat regu, peleton sampai kompi, bahkan ada yang sampai tingkat batalion. Jadi kayak atlet aja ya? Dilatih, jadi habis tahun ini selesai dia latihan lagi terus. Jadi prajurit itu harus siap setiap saat. Ya, contohnya kayak tiap pagi harus lari gitu ya? Ya gitu lah. Gitu kan yang paling sederhana itu kan tiap pagi lari. Perorangan harus lari supaya jaga kemampuan kesehatannya, fisiknya. Pak, di Irian itu kalau boleh saya tahu nih, permasalahan sebenarnya apa sih? Kayaknya kok banyak ceritanya gitu. Jadi saya kaitkan dengan saya waktu tugas operasi ya. Ini Bapak ini ada di berita-berita tuh ya, kalau lagi ada bentrokan gitu yang kita cuma nonton cuplikannya aja kan di televisi. Ini Bapak yang suka masuk-masuk berita itu. Cerita ini. Oh bukan, enggak, ini saya cerita dulu di tahun 2007. Waktu saya bawa Batalan 408 ke Irian, jaga perbatasan itu, kita jaga perbatasan. Waktu itu masih kondusif lah, tidak seperti sekarang. Oh justru kondusif saat Dulu itu ya? kondusif. Kondusifnya karena saya melaksanakan tugas di sana itu banyak kegiatan teritorial saya. Contohnya, prajurit saya ngajar. Karena di pedalaman tempat pos-pos itu yang langsung berbatasan dengan perbatasan PNJ itu hanya paling 300 meter, 500 meter. Penduduk di sana emang sedikit. Anak-anak sekolahnya juga bajunya waktu itu ya 2007 masih ya acak-acakan lah. Bahkan kami waktu mau berangkat bawa baju sekolah bekas ya, bawa bekas yang bekas anak-anak prajurit yang sudah SMP, kita bawa baju SD-nya yang nggak dipakai, yang masih layak pakai untuk diberikan. Saya bawa buku, kami bawa buku untuk berikan ke sana. Bahkan bawa pensil, bawa apa kita prajurit saya ngajar. Pendekatan masyarakat. Iya, ngajar karena kami melihat, waduh, betapa kasihan masyarakat sana yang di pedalaman ya, di perbatasan itu kadang pada saat itu ya tahun 2007 dia ini belajarnya gurunya nggak ada, kayak kadang ada, kadang enggak.
Iya. Akhirnya Pak mau prajurit- tanya Pak. Iya, jauh dengan kota kan jauh. Jadi ya guru ini mungkin dia datang sekali, seminggu sekali, itu akhirnya ya kita yang ngisi. Iya. Disinilah kesempatan saya sampaikan ke prajurit saya, beritahu dari anak-anak ini bahwa Indonesia itu bukan Irian saja, Indonesia itu bukan Jawa saja. Dari Sabang sampai Merauke kita lihat peta. Ini loh Indonesia, kita ada di sini. Di sini saudara kita di situ. Iya, Pak, ini mau nanya Pak. Konsep Indonesia bernegara dalam konteks batasan atau wilayah. Itu seharusnya yang namanya perbatasan, kok saya pertama dengar perbatasan Bapak bilang adalah pedalaman. Bukannya perbatasan itu sebenarnya adalah kehormatan sebuah negara yang memang harus dibangun sedemikian bagus dan hebat. Bagaimana menurut Bapak? Konsep ini dalam TNI itu bagaimana Pak? Tentang perbatasan itu yang sebenarnya seidealnya begitu. Memang seideal sih perbatasan kan di pagar ya. Iya. Tapi kan nggak mungkin pagar habis biaya untuk mager. Iya, oke. Nah, kemudian Bagaimana dengan di negara maju Pak tentang konsep perbatasan itu? ya sama. Mereka kan kalau negara maju mungkin dia di pagar ya. Tembok dikasih ini. Kalau mereka juga kan tidak terlalu luas. Kalau Indonesia kan Sangat luas. Sangat luas sekali. Kalau kita kasih pagar aja berapa biayanya. Dan masyarakat di perbatasan ya, yang saya percaya Irian ya, karena saya belum pernah ke perbatasan yang di Timor Leste, NTT, sama di Kalimantan. Saya belum pernah. Tapi saya berbicara di Irian di tahun 2007. Memang seharusnya itu kehormatan. Tetapi kita sudah ada istilahnya pintu masuk antara kedua negara. Disitulah bangunannya bagus, dibuat oleh negara kita bangun. Bahkan masyarakat PNG itu kalau belanja malah ke Indonesia yang di perbatasan. Karena apa? Murah. PNG itu Papua Nugini. Gini. Itu. Karena murah. Jadi di daerah Hutung mungkin Mas Aryo pernah ke Irian daerah Hutung namanya. Belum pernah. Hutung ya. Itulah istilah bordes ya, istilahnya perbatasan ya. pintu masuk kedua negara yang yang diizinkan atau istilahnya yang hidup lah. Hidup disitulah boleh masuk keluar masuk dengan syarat ya tanpa visa. Oh harus. Di sana ada imigrasi, ada bea cukai, ada kepolisian, ada istilahnya badan yang mengatur tentang perbatasan ada di situ lengkap. Apa sih bedanya Pak dengan PNG dengan Indonesia ini? Perbedaannya apa sih? Secara politis, secara masyarakat, barangkali pandangan sosial. Ya bagaimana ya? Mereka itu kan beda lah dengan kita. Tetapi sebenarnya ya PNG dengan Irian ya itu masih saudara, saudara. Kenapa? Mereka serumpun. Bahkan orang PNG itu punya ladang kebun di Indonesia. Orang Indonesia punya tanah kebun di PNG. Iya. Jadi mereka kalau umpama ada orang PNG nih mau ke Indonesia mau berkebun, dia nggak ngeluarin pisah, nggak ngeluarkan macam-macam yang itu, dia hanya mengeluarkan kartu pelintas batas. Kalau nggak salah nih ya, saya lupa ingat warnanya. Kalau kita itu warnanya merah. Kalau mereka warnanya kuning, kalau nggak salah, saya lupa ingat ini ya. Jadi nunjukkan aja dengan yang ada di perbatasan, Pak. Kami orang ini mau bercocok tanam di sebelah negara Indonesia. Ini kartu saya, Pak. Silakan masuk. Gitu ya. Iya, jadi tidak pakai visa, paspor nggak ada mereka. Kalau memang mereka rumahnya di daerah-daerah perbatasan sih. Nah, waktu kolonial di sana setahun ya? Setahun. Itu kondusif suasananya. Kondusif. Ya itu tadi Pak. Bahkan saya ini ya kembali lagi, saya ngajar ibu-ibu sana cara membuat kue dari singkong. Oh iya? Iya. Belum bisa. Mereka belum bisa. Karena mereka taunya singkong, bahkan yang lebih parah lagi, pada saat itu singkong itu bukan, ada pohon ya. Pohon itu harusnya buahnya aja yang diambil. Ini pohonnya dicabut. Nah, itu. Nah, kita ajarin cara bercocok tanam. Bahkan kami minta kiriman bibit untuk kita ajarin mereka tanahnya. Oke, mari kita cangkul sama-sama. Kemudian kita cocok.
Tapi kolonel waktu cuaca di sana gimana? Panas ya? Panas. Panas sekali ya? Nah, ya di sana ya kalau hari Jumat itu kan di situ ada masjid lah di tempat kotis saya kan kalau Danyon itu di kotis komando taktis tinggalnya ngeposnya. Ya jaraknya agak jauh lah dari perbatasan karena kan perbatasan pos itu ada pos kami yang berjejer dijejer lah gitu ya untuk pengamanan, di belakangnya baru saya. Itu saya mau sholat Jumat jam 10:30. Panas sekali. Saya pikir di dalam tanahnya Irian ini mengandung tembaga, mengandung apa ya? Panas mineral yang tinggi sekali. Sampai keluar panasnya gitu. Panas sampai kepala sih, panas sekali. Pantes Pak, teman saya tuh kan pernah di Papua tuh pohon kemarin, juga kepanasan juga. Sampai sekarang kacamata hitamnya nggak ada bau. Kebiasaan di Papua deh. Pak minum dulu. Oke. Aduh, Stevie Wonder juga. Oh gitu ya, kalau tanah mengandung mineral tinggi dia panas. Ya ini baru ini saya ya. Ya dugaan ya. Dugaan saya kok. Tapi ada benernya sih Pak. Pak katanya emas di sana banyak ya Pak? Nah, saya nggak bisa menjawab itu karena pas di wilayah tugas saya tidak ada yang kaitannya dengan emas. Cuman Kandungan emas nggak ada ya? Nggak ada. Itu kan banyak Di di daerah Timika ya? Timika. Kalau kami kan di daerah utara, yaitu daerah Hutung ke bawah sampai ke mana tuh? Ya Hutung dari atas utaranya perbatasan tuh sampai ke bawah lah. Jadi kolonel bertugas sana setahun. Tahun. Lalu selesai tugas kembali selamat, nggak ada korban ya? Satu Satu. prajurit saya meninggal bukan karena Tembak menembak. tembak menembak karena malaria. Di sana kan malarianya dikatakan apa ya? Ganas lah, ganas. Ganas. Kayak gimana sih Pak, malaria tuh gejalanya gimana sih? Demam. Ya, demam tinggi. Demam tinggi. Ya kayak COVID juga lah, mirip-mirip sebenarnya. Ya. Kayak COVID sebenarnya. Nggak ngobrol dulu sama malarianya gitu. Nggak ngobrol Maksud dulu. lu gimana? Jadi gini, saya itu Kayaknya momok banget malaria tuh kayak gimana sih Pak? Iya, ya, benar. jadi gini, prajurit saya itu waktu itu saya tidak terlalu open ya. Sampai saya pada saat itu ngantar logistik pakai heli, saya dilaporkan, saya turun dari heli dilaporkan satu meninggal. Kenapa malaria yang kemarin masuk ke rumah sakit karena malaria? Wah, saya merasa berdosa. Kok prajurit saya gara-gara malaria sampai meninggal. Akhirnya ada satu, pada waktu itu 2 bulan kemudian, ada prajurit saya kena malaria seperti orang gila. Oh iya. Ya. Ketawa-ketawa sendiri. Oh begitu. Itu yang saya dengar namanya malaria cerebral apa namanya itu. Itu yang paling ganas ya? Paling ganas. Saya sampai bawa dia rencana mau ke dokter jiwa. Kenapa? Malaria itu dicek darahnya sekali 2 kali, sehari 2 hari belum tentu nampak bahwa dia kena malaria. Baru hari ketiga kalau nggak salah malaria. Langsung saya bilang apapun yang harus diberikan berapa uangnya saya bayar. Yang penting prajurit saya selamat, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah selamat prajurit saya. Saya nggak mau lagi kehilangan prajurit saya. Iya. Saya bilang, Iya, saya Kolonel, Danyon, saya harus bertanggung jawab kepada anak istrinya. Tapi bukankah malaria itu penyakit klasik Pak? Iya. Ada apa karena hutan kah sehingga terjadi banyak malaria atau bagaimana? Ya mungkin juga itu. Ya, nyamuk itu. Nyamuk. Nah kalau orang-orang Papua sendiri bagaimana bisa Ya dengan mungkin mereka sudah kebal ya. Mungkin Satu kebal, apa dua. antibodi ya? Antibodinya kebal gitu. Prajurit saya sebelum berangkat, sebelum kita naik kapal, udah saya perintahkan untuk kita minum obat kina. Kina itu. Untuk supaya kita punya antibodi. Tapi repot juga Pak. Kina kalau kebanyakan budek Pak. Iya, memang. Oh gitu ya. Kina kebanyakan Pengalaman ya. Oh. Budi. Bisa bolot kita. Budek dikit. Ya. Oke. Betul Pak. Saya pernah nyoba itu. Saking takut maboknya, saya coba kina. 1. Kok nggak enak nih kuping teng. Teman saya kan dokter ya, kebetulan belum lulus sampai dokter. Saya bilang, "Ndra, kok kuping gue budek? Lu minum berapa lu kinanya?" Loh, kenapa Bang? Bahaya lu budek lu ntar. Oh gitu. Iya.
ya diatur lah supaya tidak Iya, ini. iya, iya. Yang penting kita pada saat kita mulai mau berangkat naik kapal, kita sudah punya kekuatan. Ya. Oh, biasanya bukannya disuntik dulu, Pak? Tidak, lebih bagus kita minum obat kina itu. Langsung ya. Itu apa sih Pak? Virus ya Pak ya sebenarnya? Malaria itu. Kayak dari nyamuk, Bos. Nyamuk. Iya. Iya, Apa dari di dalam nyamuk tuh dibawa virus kah, bawa Nggak bakteri ngerti. apa? Nggak juga ngerti. saya. Karena gini, Ntar saya ngobrol sama nyamuknya deh. Ntar saya ngobrol sama nyamuknya. Lu mau apa ya? begitu ngobrol sama nyamuk, nyamuknya bilang, lu udah kena malaria lu. Memang makanya prajurit di sana yang tugas operasi itu tidak boleh terlalu capek. Iya, betul. Kemudian juga tidak boleh terlalu makanan harus stabil. Dan nggak boleh stres, Pak. Nggak katanya. boleh stres gitu loh. Gitu ya. Olahraga juga ya biasa aja olahraga, jangan olahraga sampai capek. Nanti dia bisa Daya ya tahan tubuh. mungkin daya tahan tubuh, kemudian mungkin ini dia udah digigit nyamuk, cuman karena dia badan kondisinya sehat, kuat, jadi lama-lama hilang juga. Tapi kalau kondisi badannya nggak kuat, nggak sehat, ya bisa kena dia. Iya, karena saya ngalami cerita dari teman-teman yang di Timika. Mungkin Kolonel ingat tuh yang peristiwa Kopassus itu, yang di Timika tuh. Itu kan yang gugur teman saya tuh. Nah, teman-teman beliau cerita, waduh, Bung Ari itu kalau di Timika udah deh, stres kita tuh ngadepin malaria. Ya. Dia emang dia bilang kalau malam tuh dingin katanya, Iya. menggigil. Terus kalau siang panas. Panas. Nanti mulai maghrib begini lagi Lagi. badan. Stres kan lama-lama. Ini penyakit apa nih kayak begini gitu. Ya. Kira-kira ya, gitu ya. Ya itulah kalau alamnya yang ditakuti di Irian itu selain lebat penyakitnya adalah malaria. Itu yang cukup ya dikatakan cukup inilah harus diwaspadai oleh prajurit yang tugas operasi. Jadi kolonel di sana dengan prajurit jumlahnya 650 orang. 50. Jadi kembali 649. Iya 649. Satu meninggal ya di sana ya. Ya, saya bawa saya bawa kemudian dimakamkan secara militer. Kita kan udah beritahu Iya. meninggal karena ini. Kalau ditugaskan gitu tinggal di mana Pak? Di tenda kah atau di bangunan kah atau tinggal di mana? Waktu tahun 2007 itu memang ada beberapa pos perbatasan yang sudah permanen. Oh. Kayak tangsi gitu ya. Ya, jadi di situ ada perkantorannya, di situ ada baraknya, ada dapurnya, kemudian ada penahan kalau kita diserang menggunakan munisi bok lah istilahnya, bok setebal beginilah isinya batu tanah di situ, dia itu ditahan oleh kayu, Seperti benteng begitu. benteng ngelilingin pos perbatasan itu. Oh, kalau ada serangan lah ya. Iya. Tapi ada juga waktu itu kalau saya waktu tahun 2007 itu tidak seluruhnya seperti itu. Ada yang pakai tenda biasa, udah. Setahun begitu. Iya. Di tenda. Tetapi kan manusia ini kan Mas ya punya rasa jenuh, punya rasa ini. Jadi kita puter. Jadi setiap 3 bulan lah saya puter dulu di antara kompi. Nanti di 6 bulan saya puter antar kompi. Kalau tadi itu saya puter antar peloton dulu, pos-pos saya puter supaya dia tidak jenuh. Satu nggak jenuh, kedua supaya Suasana baru ya, jadi dia ada semangat, variasi ya, ada variasi. Ya. Itu makan minumnya apa biasa? Biasa. Maksudnya ada dapur umum gitu. Masing-masing pos kan setiap pos perbatasan itu ada sampai 20 orang. Ada 25 orang, ya mereka buat sendiri lah, kayak keluarga sendiri jadi mereka. Masak sendiri ya? Masak sendiri, gantian. Hari ini siapa yang pos depan jaga, ada yang masak, siapa yang istirahat, Wah, kalau siapa yang Chef Haryo di sana patroli. asik tuh. Saya pulang Pak 3 hari Pak. pulang. Bukannya semua tergantung Chef Haryo ya. Emang Pak Chef Haryo besok sarapan ini ya. Wah, sibuk. Yang udah malah dia sendiri. Pernah menghadapi konflik nggak Pak di lapangan Pak? Konflik bersenjata gitu. lah bahasanya. Oh, kalau waktu saya tahun 2007 belum pernah. Belum pernah ada. Karena kami terus terang pendekatannya dengan pendekatan teritorial. Yaitu tadi, Mas, saya ngajar, prajurit saya ngajar, kemudian melatih, bercocok tanam, sehingga mereka tuh merasa, ada TNI, hidup kita jadi ada perubahan lah gitu.
Ya, tapi itu kelebihannya katanya tentara Indonesia ya. Ya, Di mana-mana selalu dihormati oleh masyarakat setempat. ya. Karena pendekatannya bagus gitu. Nah, karena kita ada Humanis. program Humanis. teritorial kan kita ada. Teritorial. Emang diajarin ya? Iya diajarin. Semua prajurit diajarin. Pendekatan teritorial. Ya? Oke, Kolonel. Ya. Sekembalinya dari Papua dengan 649 langsung bergabung di Krakatau Steel. Oh, belum. Oh, belum. Saya kan masih letkol waktu itu. Saya masih letkol. Saya habis dari Danyon jadi Dandi. Dari Dan Secata dulu. Dan Secata itu komandan sekolah calon tamtama yang ada di Gombong, punya Kodam 4. Itu. Di sana saya mencetak orang dari lulusan SMA untuk menjadi prajurit yang, mohon maaf ini yang merah Prada, keluar dari seorang Prada, Tamtama. Tamtama ya? Tamtama. Tuh, Oke. udah dilatih itu. Oh, Tamtama itu lulusan SMA? Pada saat itu bisa lulusan SMP dan Bisa SMA. SMA. Waktu itu tahun 2000. Sekarang nggak bisa ya? 8, 2009 sekarang sepertinya SMP lulus masa? SMA semua. SMA semua? Harus lulus SMA. Dulu masih bisa. Strip merah tuh ya? Iya, Tamtama. Tamtama ya? Nah, kemudian saya masuk ke, setelah itu jadi Dandim. Dandim di Kulon Progo, mungkin hafal Mas Ari, Iya, saya tahu Kulon Kulon Progo, Progo itu Wates di daerah Jogja. Habis dari situ saya Wadan Rindam, kemudian naik jadi kolonelnya di Seskoat. Oh, Jadi Sesko dosen, justru. saya dosen, kemudian perwira pembimbing pasis itu, pasisnya kan mayor semua siswa. Waktu jadi dosen apa Pak pelajarannya? Kalau saya Kurikulumnya? pelajaran tentang teritorial. Oh, teritorial. Tentang teritorial. Jadi kadepnya juga saya kadep Juang, kemudian baru pindah jadi pamen ahli Kodam Jaya. Setelah itu, Gimana tuh kalau rasanya ngajar ke calon-calon jenderal gitu ya? ya mereka kan masih mayor, kita udah kolonel. Ya Gaya kan juga. kita tidak tahu kan kalau mereka menjadi nanti jadi jenderal kan. Pada saat itu mereka kan masih kolonel, masih Masih mayor. mayor. Nah, kita udah kolonel, jadi kita yang sudah Gitu ya? lama berpengalaman lah, dalam arti yang sudah sekian tahun lebih dari mereka. Oh. Nah itu bisa beralih ke Krakatau Steel. Nah. Ceritanya gimana tuh Kolonel? Jadi begini, hidup itu kan pilihan. Ya. Betul kan Mas ya? Iya. Hidup itu pilihan. Udah deh, saya sudah Ada dua loh Pak. Ada orang bilang hidup itu pilihan, ada yang bilang hidup itu gile katanya. Kalau saya berpikir hidup itu pilihan. Kenapa saya katakan hidup pilihan? Karena kita yang menentukan sendiri. Kita yang menentukan sendiri. Bisa, saya memang habis dari Kodam Jaya, pamen ahli di Manokwari. Di Manokwari Irian. Kemudian saya berpikir begini, hidup itu pilihan. Udah deh, saya udah termasuk senior pada saat itu. Kemudian yang kedua, saya tinggal 2 tahun lah, 2 tahun sampai 3 tahun pensiun. Ini ada tawaran dari KS, mau nggak Kolonel Basar bergabung di Krakatau Steel? Saya bilang jadi apa? Kemudian Yang menawarkan siapa Kolonel? ada senior saya. Oh di sini juga. Ya, oke, saya bilang saya asesmen dulu. Saya asesmen dari Irian, saya berangkat dari Manokwari, saya berangkat ke sini asesmen. Tahun berapa itu? Saya udah tahun yang kedua ini. Berarti sekarang tahun kedua? Tahun kedua. Ya sekarang 2020-an 2022, 2021 lah. Di bulan Mei. Masuk sini? Iya. 2021 bulan Mei. Ditawarin, saya di asesmen, apa sih pekerjaannya? Ya, karena Bapak nanti jabatannya adalah manajer keamanan, manajer security Krakatau Steel. Tugasnya ini untuk mengamankan aset Krakatau ini jangan sampai hilang. Pabrik ini jangan sampai berhenti gara-gara ada pencurian sabotase semua itu. Nah itu. Jadi akhirnya
kenapa memilih tentara? Karena ini profesionalnya, gitu. Profesionalnya. Sama boleh memilih polisi, dia juga bisa memilih. Yang penting sesuai dengan profesinya. TNI, Polri kan profesinya ya tetap keamanan menjaga. Tapi kolonel, saya mesti akui loh, saya sering kerjasama sama militer ya. Paling enak kerjasama militer. Semua tuh udah ada pakemnya. Tertib organisasi, sistemnya jelas, manusianya disiplin gitu. Enak banget kerja sama tentara. Benar tuh. Sebenarnya sama saja lah, dengan dari mana saja sama saja. Yang penting dia profesinya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau seperti kami kan dari TNI. Tapi kan gini, kalau jangan lupa di tentara itu ada satu hal yang nggak ada di sipil, yang namanya siap. Ya. Anda ini bantu Pak Ari, siap, nggak bisa nolak udah. Dan yang siap tuh banyak banget tuh, siap. Nah, itu mungkin di situ tuh. Ya, memang saya kan di atas saya GM. Di atas GM kan ada lagi direksi SDM kalau di atas saya. Oh, di bawahnya direksi SDM ya? Saya di bawah direksi SDM. Di bawah direksi SDM ada General Manager atau Vice President Security NJA. Nah, itu atasan saya. Memang ya ini secara terus terang dia mengakui kalau dengan dari TNI dia mengakui pertama cepat. Iya. Cepat. Iya. Siap langsung dikerjakan. Iya, betul. Cepat, siap, langsung dikerjakan, langsung dilaporkan. Tidak menunggu sampai sehari 2 hari. Itu sepertinya dari kami, ya kelebihannya diantaranya seperti itu. Salah satu kelebihan, karena gini, menurut saya kolonel di tentara itu ada yang namanya doktrin ya. Ya. Kalau udah doktrin tuh nggak bisa apa-apain gitu loh. Ya. Turun temurun udah. Ya. Namanya perintah. Kalau namanya perintah itu ya segala-galanya harus kita laksanakan. Bisa nggak bisa harus dilaksanakan. Kecuali kalau udah nggak bisa, baru kita melaporkan, Pak, ini begini, tidak bisa, harus begini, Pak. Saran saya begini-gini. Nah, nanti dari pimpinan akan memberikan apa sarannya. Ya. Itu keuntungan tentara tuh itu punya itu ya. Ya kedisiplinan juga. Kami memang setiap hari kan security saya yang ada kan di KS ini, kami yang di Planset Pak ya, Mas ya. Kami yang di Planset. Planset itu maksudnya di wilayah pabrik, yang di dalam KS itu kan ada beberapa pabrik gitu. Iya. Nah, itulah keamanan kami yang di situ. Memang kita menegakkan security yang ada di KS itu saya buat seperti militer untuk pertama disiplin. Disiplin. Ada apel pagi. Setiap Ada hari. apel pagi setiap hari. Kan kita kan mainnya shift. Ada 4 grup, ada 3 shift, yang 1 istirahat. Setiap apel ya kita beri arahan, kita beri masukan, kita beri doktrin supaya tugas bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk kerapian pakaian ya. Kerapian pakaian, tugas. Karena itu begini. ciri khas tentara itu kan Ya. rapi dulu pakaiannya gitu. Nah, inilah yang agak sulit. Karena apa? Security ini kan PD-nya kurang, percaya dirinya kurang. Kenapa saya katakan percaya dirinya kurang? Dari sipil mereka ya. Dari sipil, dan ya security kan pendidikannya hanya Gada Pratama, hanya ya 2 minggu selesai. Langsung pakai seragam. Langsung pakai seragam security untuk ngatur. Jadi Begitu ada laming, bukan gini Mas. kabur juga. Ada susah juga. Bukan gini, dia tidak PD-nya, dia udah pakai ini. Ada seorang ya taruhlah militer datang mau masuk ke pabrik gitu kan. Harusnya kan dilarang dia. Iya. Bapak mau kemana harus ditanya gitu. Nah inilah kadang nggak ada kepedeannya si security ini. Karena dia merasa, tentara nih. Dia langsung nyut. Tapi kalau yang itu nggak cuma di Krakatau Steel Pak. Di mana-mana begitu asal baju hijau yang masuk aja. Nah saya Tuh, tekankan. Satpam langsung Cium. hormatnya jadi begini Pak. Itu yang saya buat mereka supaya bagaimana PD-nya. Saya berikan bahwa kalian kerja di sini ini dilindungi sama aturan. Kalian tidak salah. Tanya, Bapak mau kemana? Tujuan Bapak mana? Suratnya mana? Ini mana? Aturannya bagaimana? Itu yang saya tegakkan kepada security yang ada di KS.
Pede. Jadi memang harusnya dilatar belakangi dengan aturan yang jelas ya. Iya. Cuman kebiasaan di sini juga aneh. Saya lapor komandan dulu, aneh juga nih begini. Jadi saya boleh masuk nggak? Saya tanya komandan dulu kan, loh katanya komandan lagi. Padahal peraturan udah ada. Udah ada, ya. Bapak ditanya suratnya, Bapak tujuan mau kemana? Ada surat izinnya Pak belum? Ada ini Pak belum? Harusnya ditanya sesuai dengan. Pakai wuh, jadi pakai wuh. Ewa pakai wuh ya. Ewa pakai wuh ya, benar. Itu yang kurang. Makanya setiap Senin ya kita berikan. Jadi setiap hari dah? Setiap hari, sorry, mohon maaf, setiap hari. Di Sampai drill pagi. Ya di drill, kita kasih arahan, kita apa ya, mindset di dalam otaknya nih saya ubah ya kayak militer lah dikit-dikit. Kamu bertugas atas dasar perintah. Iya. Laksanakan. Tapi usianya kan Ya usianya ada yang 40. Udah nggak muda juga, Nggak ya. muda juga, tetapi dia harus bagaimana menghadapi orang, nggak usah takut. Selagi kamu tugas, tapi kamu di rumah jangan dengan istri nanti kamu tugas-tugasan lagi kan. biasanya ada yang lebay begitu. Iya, di waktu berpakaian seragam, waktu dia apa namanya tugas di pintu-pintu masuk atau di pos-pos itu dia harus tegas. Nah di bawahnya Kolonel ada berapa personil? Nah di bawah saya itu ada OS kan, kalau kami istilahnya apa ya, karyawan vendor. Orang sebenarnya karyawan security ini kan karyawan dari luar dipekerjakan di kami, outsourcing. Dipekerjakan di tempat kami sebagai pengguna. Oke. Nah itu sebagai pengguna. Tetapi karyawan KS yang tetap juga kami ada dari mantan-mantan TNI. Iya, saya dengar di outsourcing juga banyak bekas TNI ya. Iya, banyak bekas mantan TNI. lah gitu. Ya. Polisi, TNI. Mantan gitu. polisi, mantan TNI banyak yang membuka apa istilahnya BUJP. Itu apa di bawah saya itu ada 4 mantan TNI dari Kopassus semua. Ya ini kasih operasi pengamanannya seorang mayor mantan TNI purnawirawan pangkat mayor. Kemudian ada istilahnya kalau kami itu kasih PAM, kasih pengamanan. 3 orang ini dari Kopassus semua. Oh, pensiunan Kopassus. Pensiunan Kopassus, sudah pensiun mereka. Udah pensiun, disitulah mereka yang saya berikan arahan, doktrin mereka seperti tentara, yang nggak sampai tentara bener lah ya. Iya. Seperti tentara, disiplinnya, Karakternya lah paling nggak ya. iya. Cara bicara pada saat dia melaksanakan tugas, jangan cengangas-cengenges, jangan ini. Kalau tidak ada suruh keluar, kalau tidak ada surat, tidak ada ini suruh nggak boleh masuk. Bagaimana dia? Saya ubah mindsetnya mereka itu seperti PD-nya itu loh. Jadi merasa PD dia. Jumlah anggotanya berapa, Pak? Kalau yang outsourcing 199. 199. Iya. Kalau Yang yang dari dalam sendiri internal yang organik ya istilahnya Organik itu ya? ada 30 orang. sekitar 200-an lebih ya. 200-an lebih. Itu digilir ya. Digilir. Jadi kan ada 4 grup dibuat per 3 shift. Satu grupnya istirahat. Per 8 jam dia bekerja per 8. Itu mereka selain dilatih fisik, disiapkan fisik setiap hari, mental dan sebagainya, ada nggak tambahan dipersenjatai gitu? Wah, enggak. Oh, enggak Kalau ada ya? kita kan security itu ya satuan pengamanan itu tidak dibekali senjata tetapi dibekali pentungan sama borgol. Ah itu. Jadi senjatanya borgol, Pentungan. Iya. Nah kalau ada yang mau coba-coba mengganggu keamanan dari luar, dia bersenjata gimana? Nah, ini perlu diketahui juga sama Mas Aryo ya. KS itu ada kerjasama dengan Polda, ada kerjasama dengan Kodam. Nah, kerjasama dengan Polda, kita ada polisi. Oke. Ada kerjasama itu kerjasama pengamanan dengan Polda, kita ada polisi kan di Polda itu ada Dirpam Opit. Krakatau Steel ini kan objek vital nasional. Iya. Seperti PLN? Iya. Iya. Objek vital nasional. Jadi Dirpam Opit Polda mengeluarkan personilnya untuk pengamanan di Krakatau Steel. Dia yang bersenjata. Oh gitu. Dengan Kodam juga kita ada prajurit Kodim yang di BKO kan istilahnya sesuai dengan kerjasamanya
di KS. Ada dia berpakaian doreng. Polisi berpakaian uniform polisi, nggak pakaian sipil dia. Nah, tugasnya ya itu membantu pengamanan pabrik, aset-aset yang ada di pabrik. Dia melaksanakan patroli juga. Kita kasih istilahnya gatur ya, namanya patroli gatur. Gatur itu kita kasih alat di situ, tempat daerah-daerah yang harus dia datengin, dia bawa alatnya. Di sana ditempelkan seperti istilahnya kayak tab lah, di tab gitu, tek. Nah, di situ kita bisa lihat rekod. Kesini nggak dia setiap harinya. Gitu. Kolonel, waktu Kolonel masuk di Krakatau Steel, itu mungkin Kolonel dengar kan atmosfer yang ada di Banten lah gitu, atau di Cilegon. Itu kan banyak pengangguran, banyak preman, jawara-jawara, bahkan tidak sedikit yang juga agak membuat repot Krakatau Steel gitu. Itu adaptasinya gimana? Ya, adaptasinya kayak kami terus terang kita komunikasi dengan tokoh-tokoh yang khususnya yang ada di ini ya, di pagar kami yang berbatasan masyarakat dengan KS sendiri. Kalau yang jauh-jauh kita nggak perlu lah ngapain. Yang penting kan yang masyarakat yang ada di sekitar pabrik kita ini harus kita bantu, harus kita dukung apa kebutuhan dia, apa yang harus kita bantu mereka ini. Karena mereka ini adalah tameng-tameng kita juga. Iya sih, iya betul, iya kan? Betul. Jadi kalau ada apa-apa mereka akan mengamankan. Oh jangan KS membantu masyarakat di sini. Gitu. Kan kita ada CSR. Nah itulah yang untuk mereka membantu apa? Mereka seperti kita pemagaran, pemagaran aset KS itu orang-orang situ yang membangun. Oh gitu ya? Iya. Bukan kontraktor yang dari Jakarta, tidak. Ya itulah kembali ke mereka yang membangun. Bahkan rencana ke depan ini ada tanah kurang lebih 250 meter lah. Itu nanti dibuat kayak UMK itu. UMK ya, bukan UMK apa? Ini loh, usaha kecil menengah itu. UMKM, sorry, UMKM. Dibuatlah kios-kios nanti di situ. Gitu ya. Diisilah orang mereka situ. Jadi disalurkan lah ya. Disalurkan di situ. Jadi nanti di situ jadi kayak kios pertokoan lah yang bagus. Supaya mereka bisa cari nafkah juga di situ. Dan emang dia sewa, tetapi mungkin nanti sewanya murah lah ya. Tidak terlalu membebani masyarakat. Oh, itu ada udah di ini kan tanahnya nanti udah diplot ya. Diplot di situ. Sampai seperti itu kita dengan KS ya kita membantu. Ini kan anak perusahaan KSP, ada kan KSP anak perusahaan. Kita juga lagi mencari rumah untuk bedah rumah. Bedah rumah. Memang nggak banyak, mungkin satu rumah berapa puluh juta dibangunkan. Mungkin yang tadinya tidak ada WC, kita bukan WC yang ini catnya burung kita catkan. Itulah bagian-bagian seperti itu. Itu ngomong-ngomong Kolonel saya dengar habis dapat penghargaan nih. Ya. Ini Mas Ari baru belum 2 tahun udah dapat penghargaan nih. Wah, Kolonel luar biasa ya. Jadi begini Mas Ari sama Mas Aryo ya. Objek vital nasional ini kan sistem manajemen pengamanannya ini dikelola oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Baharkam Mabes Polri. Baharkam ya. Baharkam Mabes Polri. Baharkam Mabes Polri. Iya. Nah, apa nih Pak singkatannya Pak? Baharkam Mabes Polri badan apa ya? Saya lupa. Pertahanan Keamanan Pemeliharaan Keamanan Mabes, pokoknya Baharkam Mabes Polri. Tapi emang ini Pak di Indonesia mau terkenal nih gini-ginian nih. Ya. Apa-apa disingkat. Aduh. Kadang-kadang puyeng juga sih kalau masuk ke kantor temen tuh. Lu cari gua di sini-sini. Nanti papan petunjuknya singkatannya ini. Waduh nih dia nih. Itu kita bisa 5 menit sendiri tuh Pak menerjemahkan tuh. Memang kan mereka kan di Polda punya namanya Direktur Pengamanan Objek Vital, Dirpam Ovit. Wah, itu di Polda itu. Gila, luar biasa tuh. Itu objek vital nasional itu harus kerjasama dengan Dirpam Ovit untuk pengamanannya.
dengan dia membuat sistem manajemen pengamanan. Nah, Bahkan Mabes Polri inilah yang mengeluarkan sertifikasi sistem manajemen pengamanan. Nah, kami sempat 3 kali diaudit. Bener nggak sih memenuhi kriteria emas untuk pengamanan di Planset atau Maksudnya Mas? Mas itu kriterianya. Oh, klasifikasinya. Klasifikasinya. Oh, oke. Nah, dicek, semuanya dicek. Ya, alhamdulillah di bulan Juni kemarin kita mendapat penghargaan itu, sertifikasi manajemen sistem kategori gold. Kategori gold. Waduh. Itu kalau kategori gold tuh bisa kemana-mana ya udah ya. Nah, ya kan itu gini, Mas Ari, itu sangat membantu. Membantu apa? Apabila ada investasi atau ada penanam modal mau menanamkan modal di KS, mungkin mau ya? joint venture atau apa, dia pasti nanya, bos, gua punya uang, gua mau nanam modal di sini, bagaimana sistem manajemen pengamanannya? Itu ditanya pasti ya? Pasti ditanya. Gua udah punya nih, udah dapat emas dari Mabes Polri. Jadi lu nggak usah khawatir, uang lu tetap di sini, lu buka usaha apa? Tenang bos, gold nih gitu. Iya. Keren. Itulah bagian dari. Jadi selama ini belum ada yang dapat gold ya? Untuk di kawasan industri yang di KS ini baru Pertama kali KS eranya kolonel ya? era saya. Yang dulu dapat perak, perunggu. Masih di bawah. Nah, sekarang emas. Wah, ini emang nggak salah kolonel ya. Infanteri. Jadi investor tuh nyaman ya. Nyaman. Ada keamanannya jelas di sini. Sekarang malah dari Mabes Polri menyampaikan pada saat kami mendapat itu, hotel-hotel itu nanti sistem manajemen pengamanannya harus ini dari Mabes Polri. Karena nanti yang sudah dilaksanakan adalah di Bali. Yang saya dengar dari kepolisian di Bali. Bali dengan G20 itu. Jadi tamu-tamu itu nanya sistem manajemen pengamanannya bagaimana. Kalau dia belum ada, dia akan beralih ke hotel yang lain yang sudah ada. Tapi gini loh kolonel, tadi kolonel menyebutkan harus dari Polri ya. Dalam situasi sekarang gimana? Kan udah kasak kusuk nih. Ya, Maksud lo apaan nih? Artinya menurut berita sesuai dengan hasil research sementara ini atau survei sementara ini kepercayaan kepada Polri menurun. Sedangkan semua sertifikasi apa segala macam itu dari Polri, gimana tuh Pak? ya kan itu orang per orang saja sih ya. Yang bermasalah kan orang-orang. Bukan institusinya. Bukan institusinya. Orang tua tapi segerbong nih. Tetapi kan kita tetap masih butuh kepolisian. Betul. Kita masih tetap butuh kepolisian. Karena apa? Dialah penegak hukum yang dilindungi sama undang-undang. Benar kan? Iya. Jadi ya yang orang yang salah ya tetap di proses hukum. Yang tidak salah ya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Institusi Polri jangan sampai disudutkan. Itu orang per orang saja. Iya. Gitu. Kita Jadi kalau Bapak nggak pantas, punya Bapak pantas dapat bintang, Pak. Iya. Bintang 1 pantas. Bintang 2 juga pantas. Amin. Karena jawabannya diplomatis banget gitu. Iya. Asik. Karena ya itu tadi kita masih butuh Polri. Sekali lagi kita masih butuh Polri. Tidak ada Polri harus dibubarkan, tidak ada. Tetap harus ada. Karena dia adalah penegak. Kalau tidak dibubarkan tidak dong. Ah. Tapi disatukan bagaimana Pak? Disatukan dengan TNI. Dengan Kembali TNI. masa lalu. Disatukan kembali. Emang duduk masalahnya apa sih? Kenapa Pak dipisahkan dulu Pak? Kan tugasnya beda. Tugas internal dan eksternal gitu Iya. ya. Berdasarkan hanya itu saja. Iya. Jadi kan tugas TNI adalah pertahanan. Iya. Pertahanan eksternal negara. Ya. Pertahanan dalam juga. Dalam juga. Kan kita di Undang-Undang 34 tahun 2004 TNI kan punya operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Di antaranya ya tadi penanggulangan bencana alam apa semuanya ada. Nah, Lalu kalau kepolisian kan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam negeri Jadi lah ya. beda kan? Beda kan? Jadi Kalau Bapak kita- setuju disatukan apa dipisahkan? Ya kalau saya sesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Itu Asik tugas kan? dan fungsinya. Lesnya pinter. Kolonel bos, kolonel. Tugas dan fungsinya. Ya, bentar lagi bintang ini. Iya. Sama panas. jago. Iya. Gitu ya. Luar Sesuai biasa. dengan fungsinya. Iya. Kolonel, Ya. ada apa namanya? Kabar atau apa kapan bintang 1 gitu? Kalau itu sih kita serahkan ke pimpinan. Tapi kan seperti Saya saya ini, mana jam terbang udah banyak tuh. ya. Tetapi saya ini kan sudah istilahnya di BKU kan lah. Jadi Apa tuh Pak untuk BKU Pak? Bawa kendali operasi. Oke. Jadi Banyak istilahnya nih. jadi di Angkatan Darat itu saya diperintahkan, hei Kolonel Basar, kamu saya BKU-kan ke KS, Krakatau Steel. Tugasmu ngikutin Krakatau Steel. Tetapi administrasimu masih di Mabesat. Militer. Saya masih dapat gaji. Double dong. Ya, Double. jangan keras-keras. Tetapi hanya yang dari sana hanya yang pokok-pokok sesuai dengan aturan ya. Sesuai Ada dengan aturan, aturannya. iya dong. Nah, sesuai aturannya kita masih mendapat sebelum kita pensiun. Jadi istilahnya dikaryakan lah ya. Ya dulu. Dulu ya. Tapi kalau sekarang namanya BKU. BKU. Oke. Karyakan. Asik nih ngobrol sama kolonel. Saya nggak sabar nih nunggu undangan kapan bintang Amin. 1 gitu. Mohon doanya karena semuanya akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang turunnya mungkin ke pimpinan TNI Angkatan Darat. Gitu ya. Ya. Tapi dari- Mudah-mudahan pas udah dikemas masuk ke YouTube ya, didengar sama Dipanggil langsung. langsung dipanggil yang masuk kasih 1. Itu maunya saya. Iya benar. Pak, masih kolonel Pak. Kapan bintangnya? Amin. Tapi dari tatapan matanya Bapak ini seorang yang the brave, pemberani. Iya. Bapak pemberani dan jamnya di sebelah kanan berarti dia seorang leader. Gitu ya. Saya juga baru tahu nih. Saya lupa Coba pakai di kiri pasti gak enak, Iya. iya kan? Karena memang seorang pemimpin itu karakter ya. paling ciri khas yang Memang- bukan tangan kanan. Orang Orang yang masuk di akademi militer yang tadinya dari sipil harus berani. Dididik harus berani. Gitu. Bagaimanapun harus hadapi. Persoalan apapun hadapi. Kita Berani- tidak berani boleh menyerah. segalanya lah ya. Iya, kita tidak boleh bercerah. Nanti kalau umpama kita nggak berani, kamu tugas operasi nggak berani Pak. Wah kacau kita. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Siap Tapi berangkat. kolonel, teman-teman pada cerita pendidikan udah lengkap, semua lengkap, lulus akmil, masuk pendidikan khusus komando, tetap aja begitu di hutan belantara keringat dingin juga katanya. Ya itu naluri manusia lah. Iya kan, biasa lah. Tetapi kita yakin kalau peluru itu belum ada NRP kita nggak akan masuk kita. Benar kan? Apa Itu, itu? itu. NRP. NRP, Nomor pokok. apa itu nomor register pokoknya. registrasi, nomor pokok. registrasi. Kalau belum ada nomor kita kan nggak akan masuk ke kita. Oke. Oke, iya kan? Iya benar. Kecuali kalau sudah ada nomornya baru masuk ke kita mati. Iya, kalau orang Kan sih prajurit itu dididik dibunuh atau membunuh. Udah itu Kill aja. or to be killed. Iya. Kill or to be killed. Udah itu. Kalau orang Makanya- sipil kan gitu Pak. Kalau tentara kan begitu. Peluru kan NRP itu. Kalau orang sipil undangan. Undangan udah cetak cuma belum dipanggil nih. Iya. Kolonel. Ya. Mantap. Terima kasih banyak Ya. nih. Sudah hadir. Aduh informasinya asik nih. Mudah-mudahan nih Dulu, Pak. Krakatau Steel Ya, Mas. aman selalu karena ada kolonel. Tentara. Amin. Ada Asik. tentara. Ya. Demikian podcast kita. Langsung saya kembali kepada Chef Haryo. Buat teman-teman, kalau mau mendapatkan ini merchandise asik ini dari Sofa Panas, ikuti Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube-nya Sofa Panas bersama saya Chef Haryo Pramu dan Ari Sudarsono dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joffrey. Ya Mas. Dengarkanlah
nikmati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Oh, sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, ini sofa panas. Thank you, Kang dari Kayu. Oke. Pak, Oke. mantap.